sebelum kita memulai uh, webinar kita pada malam hari ini, kita memulainya dengan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Di malam hari ini kami mengucap syukur padamu ya Bapa, karena Engkau sudah menyertai dan juga memberkati kami, dan kami juga bersyukur kami dapat mengikuti webinar pada malam hari ini. Sebentar kami akan memulainya, kiranya ya Bapak Engkau sertai kami di dalam webinar ini, Engkau memberi kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kami dapatkan pada malam hari ini. Berkatilah diskusi kami juga ya Bapak, supaya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendapatkan pengetahuan dan perspektif yang baru tentang tema kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Pak Leo yang akan memberikan materi yang akan memimpin diskusi kami, dan ya Bapak Engkau memberinya hikmat juga supaya ia dapat menyampaikan materi dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan webinar kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama di dalam webinar ini kita akan menggumuli satu tema yang saya rasa masih relevan ya sampai sekarang, yaitu tentang dari Alkitab ke aktualitas Israel modern dan kekristenan masa kini. Nah, tema ini berangkat dari pergumulan umat Kristen dalam menanggapi konflik Israel-Palestina yang sampai sekarang masih bergejolak. Bahkan beberapa waktu yang lalu konflik semakin luas, ya, menjadi konflik antara Israel dengan Lebanon dan Iran. Pergumulan muncul karena di dalam Alkitab, Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Bahkan Yesus sendiri merupakan orang Israel yang lahir di Israel, dan dia adalah keturunan Daud, Raja Israel. Lalu pertanyaannya, apakah Israel di zaman modern ini adalah bangsa yang sama dengan Israel zaman Alkitab? Apakah bangsa Israel modern masih merupakan umat pilihan Allah? Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Kristen masa kini menanggapi konflik ini? Kita akan mendiskusikannya bersama dengan Dr. Leonard Chrysostomos Epafras, MTH, atau yang biasa dipanggil Pak Leo. Saya akan membacakan profil singkat dari Pak Leo. Dr. Leonard Chrysostomos Epafras menamatkan S1 Ilmu Komputer di Universitas Kristen Immanuel, Magister Teologi di Universitas Kristen Duta Wacana, dan doktoral di Indonesian Consortium for Religious Studies Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Merupakan dosen dan peneliti di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan Indonesian Consortium for Religious Studies atau ICRS. Mengampu mata kuliah sejarah agama-agama, Yudaika, bahasa Ibrani, teologi kesanggerahan atau keramahan, bahasa Inggris teologi, dan digital teologi. Beberapa publikasi ilmiah terbarunya antara lain, ini saya ambilkan 5 tahun terakhir. Yang pertama ada Open Ecclesiology atau Ecclesiology menuju Indonesia 4.0 dalam ketegangan Chaosmos. Kemudian ada Manunggaling Kaula lan Mayantara, mengelak eklesiologi di tengah kurungan dan keberlimpahan informasi dalam buku Eklesiologi, Dinamika Berkomunikasi dalam Upaya Membangun Gereja Digital yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Kemudian ada Kiamat Sudah Dekat, ada bahasa Aram di Indonesia. Dalam buku Belajar Aramaik, menulis membaca tata bahasa yang diterbitkan oleh Akti Bumi Intaran dan Midras. Kemudian ada publikasi Antara Serigala Berbulu Besti dan Sangar Tapi Baik Hati, mengaktifasi kesanggerahan Matuari di Minahasa. Dalam buku Matuari dan Hospitalitas, Relasi Kristen dan Muslim Kampung Jawa yang diterbitkan oleh Yayasan Taman Pustaka Kristen. Kemudian ada artikel Semua Pohon Berakar di Langit, Wacana Sufi, Yahudi, dan Sumbangsinya bagi Dinamika Litas Iman. Buku Agama, Kemanusiaan, dan Keadaban, 65 tahun Profesor Dr. Kiai Haji Mat Hasim, yang diterbitkan oleh Sunan Kalijaga Press. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari
Pak Leo, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sekali Mas Matthew, terima kasih Pak Pendeta Yohanes, Ibu Bapak Penatua dari GKI Bintaro Utama ya. Sangat senang bisa diajak berproses. Semoga diskusi kita malam ini ada manfaatnya. Saya sendiri harap-harap cemas, insecure lah, karena kan saya tidak berhadapan dengan mahasiswa, jadi saya coba nih materinya cukup ya disederhanakan lah, diusahakan disederhanakan. Kalau kalaupun nanti ada kesulitan bisa silakan ditanya jawab. Nah, Ibu Bapak, saya sudah menyediakan pertanyaan dulu lewat Slido. Ini saya sudah share di chat box. Bisa tolong diisikan untuk kita memulai diskusinya supaya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu gayeng gitu ya, supaya lebih seru. Silakan Ibu Bapak bisa mengisikan sebentar ininya. Saya pakai dua layar ya Ibu Bapak, jadi kalau saya nengok-nengok ke kiri atau mungkin di layar Bapak itu kanan, itu karena ada di layar sebelahnya. Jadi bukan karena sombong. Oke, silakan. Wah, oke, sudah. Mana yang sesuai pendapat Ibu Bapak, negara Israel kemudian sama dengan bangsa Israel Alkitab, oke. Ada persamaan, ada perbedaan. Silakan, baru 2 orang yang mengisi, 3 orang, 33%, oke. Oke, 4 orang, ya. Berbeda dengan bangsa Israel Alkitab, oke. Mari Ibu Bapak yang lain bisa coba menyediakan waktu sebentar saja, supaya saya lebih paham apa Tidak persepsi. tahu caranya, Pak. Oh, tidak tahu. Oh, oke. Ya, sudah ditonton saja dulu, Bu. Iya, saya lihat aja. Ya, Bu Eni. Nah, monggo yang lain. Ya, sudah ada lagi. Ya, paling banyak berbeda. 60% ya. Oke, ada persamaan, ada perbedaan. Tidak tahu. Ada yang sama ya, 14%. Ini sudah dari 7. Apakah sudah semua, Ibu Bapak? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, saya lanjut ke yang kedua. Silahkan. Mana yang sesuai pilihan Anda? Israel umat. Ini boleh lebih dari satu. Israel umat pilihan Allah, negara Israel modern, semua warganya orang Yahudi. Ini pengetahuan umum saja dulu ya, tetapi saya ingin tahu persepsi dari Ibu Bapak sekalian. Silakan. Bisa dilanjutkan yang tadi. Oke. Israel umat pilihan Allah. Oke. Dan jadi berhak meninggalkan. Oke. Boleh lebih dari satu ya Ibu Bapak ya. Israel penindas, Kristen menggantikan. Oke. Pak Leo boleh minta join di Slido ini ya Pak ya? Ya, linknya sudah saya berikan di ini, di chat box. Mungkin Mas Matthew bisa copas lagi untuk yang baru hadir. Pak Tio ini yang menghubungi saya ya? Betul, betul. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, 8 orang ya. Paling banyak Israel umat pilihan Allah. Oke. Israel penindas ada 1 orang, yang lainnya. Baik, sudah masih ada lagi yang mau coba? Baik, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, yang terakhir. Silakan. Jika mendengar ini, silakan diketik pendek saja, tidak usah panjang-panjang, hanya sekedar ini. 2-3 kata cukup ya. Jika mendengar kata Israel, apa yang Anda pikirkan? Nah, silakan diketik.
Bangsa pilihan Allah, oke. Canggih, pilihan Tuhan. Bangsa, ya. Bangsa pilihan. Wah, ini paling banyak nih bangsa pilihan ya. Bangsa yang brilian, oke. Bangsa yang kuat, oke. Bangsa pilihan Allah paling banyak. Masih satu lagi. Oke, baik. Terima kasih. Asumsinya 8 orang ya ini. Masih ada lagi kah yang ini? Ah ya, baik. Bangsa pilihan Allah. Terima kasih sekali Ibu Bapak. Jadi kalau saya ringkaskan, yang di pertanyaan pertama itu beda ya. Jadi yang di Alkitab dengan yang modern bangsa Israel menurut Ibu Bapak berbeda. Ya, ini menurut Ibu Bapak, jadi bukan menurut saya. Paling banyak bilang umat pilihan Allah, tapi juga ada yang berhak ya, orang Yahudi berhak mendirikan negara Israel di Timur Tengah. Kekristenan menggantikan Israel, ada juga yang menjawab begitu. Ini berarti berapa orang ini? Oh, tidak bisa ya, mungkin 2 orang ya. Lalu bangsa pilihan Allah yang paling menonjol. Terima kasih. Baik, itu menjadi dasar awal. Saya mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan tadi atau isu-isu yang diharapkan, tapi setidaknya apa namanya, kita mendapat wawasan lah. Itu sebetulnya sasaran saya pada malam hari ini, untuk membantu Ibu Bapak berdasarkan pengalaman saya untuk memperkuatlah wawasan kita, karena kita menghadapi dunia yang semakin tidak pasti, semakin menantang, politik identitasnya makin kuat, dan seterusnya. Nah, saya kira Mas Matthew memilih saya karena ini juga salah satu penelitian saya yang tadi belum disebutkan publikasinya oleh Mas Matthew itu tahun 2023, 2022 itu 2023 ya. Tahun lalu itu terbit tulisan saya hasil penelitian tentang komunitas Yahudi di Indonesia. Jadi itu yang menyebabkan saya sempat belajarlah tentang isu ini. Baik, kita kan judulnya yang disepakati kan ini dari Alkitab ke aktualitas. Maksudnya apa yang kita percaya di Alkitab tuh gimana aktualnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, semoga ini cukup apa ya, bisa ditangkap lah karena agak rumit, dan ini akan tidak terbiasa karena Alkitabnya nanti di bagian terakhir itu sebagai refleksi kita orang Kristen, tapi sebagian besar awal itu bersifat apa ya, eh, apa, bersifat pengetahuan umum, pengetahuan sosial lah, kira-kira begitu. Jadi sedikit dimensi teologinya, semoga bisa ditangkap dengan baik. Saya akan berusaha sesederhana mungkin. Ya, nah tebak-tebakan lagi, tolong bisa open mic, bisa ketik di chat box. Di antara 6 ini, nomor berapa saja yang menurut Ibu Bapak, persepsi Ibu Bapak, orang Yahudi? Nomor Silakan. satu. Nomor satu. Nomor 1, oke. Terkenal ya, Gal Gadot. Oke, nomor 1, nomor 1. Boleh lebih dari 1 nih, ada 6 nih. Silakan, di samping nomor 1 mungkin, silakan, masih bisa. Paula Abdul, Portman, orang Yahudi. Natalie Portman, nomor 3, baik, 1 dan 3. Mana lagi? Laila Murad, Sirin Abdul Nur, Maisa Abdul Hadi, Nomor 6, Pak. nomor 6. Oke. 1, 3, 6. Ada lagi? Pak Wilton, Saya tadi milih nomor satu itu, Dr. Leo. cuma 1 aja. Ini boleh banyak nih. Iya. Boleh 6-6-nya juga boleh. Dikira-kira aja, main tebak-tebakan. Kalau salah ya paling diperpanjang lah penatuannya. Diangkat lagi jadi ketua. Paling begitu. Pak Yohanes, ini menentukan kependetaannya nih Pak. Nomor berapa aja ini? Yang diimpiin nomor 1, Pak. Nomor 1 ya. Paling gampang lah, paling aman ya. Iya. Oke, Ada baik. Jadi Pak Leo, 1, Pak Leo, ya, bayangannya kan Berseba kayak Gal Gadot gitu. gitu ya. Itu Beersheba ya. 156. Oke. Baik, 145, Pak. 145. Wow, keren. Ya, terima Netanyahu kasih. nggak ada, Pak, Netanyahu. Saya sengaja cewek aja nih, supaya nggak ngantuk nih. Ini kan udah setengah 8 lewat nih. 156 aku, Pak. Nomor berapa, Bu? 156. 156. Gal Gadot, Sirin Abdul Nur, dan
Maisa Abdul Hadi ya. Baik. Lanjut. Siapa di antara nami yang orang Israel? Tadi orang Yahudi, sekarang orang Israel. Nomor 1. Nomor 1 Israel. Baik. Ada lagi? Wah, Pak Yohanes garu-garu Paula kepala Abdul. nih. Pak ABS ya, bukan Yohanes, Pak ABS nih, garu-garu kepala nih. Siapa Bu Eni? Yang mana Bu? Nomor 2, Paula Abdul. Paula Abdul itu orang Israel. Baik. Ada lagi? 1, 2 nih baru. Bu Olga? Boleh lebih dari 1 loh ini. 4. 4. Baik. Laila Murad. Baik. Ya. Masih ada lagi? Sama berapa? Ibu Olga? 5 kali. 1 sama 1,5. 1 sama 5. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada yang mau coba? Saya coba cek ada yang di ini enggak di chat box kalau tidak ada. Baik, sekarang saya bukakan rahasianya. Ibu Bapak, dari 6 orang ini yang Yahudi, Gal Gadot nomor 1, Paula Abdul nomor 2. Paula Abdul tuh Yahudi Syria. 3, Natalie Portman. 4, Laila Murad. Laila Murad nih Yahudi Mesir. Sementara yang nomor 5 dan 6, Sirin dan Maisa ini orang Arab. Oke, kita sudah mulai lihat ya. Di dunia nyata itu nggak sama dengan di dunia Alkitab. Yang di dunia Alkitab tuh nggak ada fotonya. Abraham tuh kayak apa, Yesus kayak apa. Yesus yang kita gambarkan tuh kan orang bule, itu bukan orang Yahudi zamannya dia tuh. Ya, itu yang pertama. Tapi apakah mereka semua orang Israel? Tidak. Yang orang Israel, yang warga Israel itu hanya nomor 1, Gal Gadot, Natalie Portman, mereka 2 kewarganegaraan ya, Amerika dan Israel, dan Maisa Abdul Hadi. Nah, kok bisa ya Maisa Abdul Hadi kan orang Arab. Nah, itu dia. Sudah mulai kelihatan ya. Ketika kita melihat Israel di Alkitab dan Israel modern, kok kualifikasinya beda. Nah, ini pembukaan dari diskusi kita. Itu ya Ibu Bapak ya. Nah, apakah sama? Tadi paling banyak berbeda. Oh, sudah mulai kelihatan connect nih dengan yang akan saya sampaikan. Jadi kalau bahasa Inggris Ibu Bapak, Israel Alkitab itu Israelites. Bahasa Inggris Israel modern, orang-orang Israel warga negara Israel itu Israelis. SS-nya itu jamak ya. Kalau tunggal Israeli. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Israel Alkitab itu Israelites. Ya, jadi sudah bisa lihat ya bahwa sebetulnya ada 2 kualifikasi. Jadi ketika kita bilang orang Israel adalah umat pilihan Allah, sama nggak waktu di zaman Alkitab dan di zaman modern ini? Ya, coba kita renungkan. Saya tidak menjanjikan jawaban, saya menjanjikan wawasan. Mari kita lihat. Saya buat penyederhanaan saja ya. Detailnya tentu saja jauh lebih kompleks, tapi saya buat sederhana saja. Di Israel Alkitab tuh ada 4 kategori. Ya, pertama adalah tribal, artinya suku. Ya. Tribal itu kesukuan. Ada 12 atau 13 suku ya Ibu Bapak. 12 itu versi formalnya, tapi karena ada orang Lewi yang tidak punya tanah, jadi kita sebetulnya punya 13. Sementara suku Yusuf itu dipecah jadi 2 ya, Manasye dan Efraim. Jadi sebetulnya totalnya itu 13. Ya, itu berbasis suku. Artinya apa? Kita baca di kitab Hakim-Hakim misalnya itu antar suku perang. Ada bahkan yang mengerikan sekali itu tentang kisah Sibolet ya. Itu di Hakim-Hakim 9 kalau tidak salah ingat saya. Itu bahkan berperang bunuh-bunuhan. Baru bersatu ketika Raja Saul. Baru bersatu lagi ketika Raja Daud. Itu ada perjanjiannya. Itu ada di 1 Samuel ya. Lalu muncul kerajaan. Jadi Ibu Bapak tuh ada macam-macam ya. Kita bilang Israel itu kan karena kita hanya baca Alkitab sebagai kitab suci saja, bukan kitab sejarah, maka kita anggap itu sama. Padahal sebetulnya macam-macam. Mereka juga, Israel itu juga adalah bangsa buangan, bangsa terjajah. Contoh,
Kitab Daniel mungkin ada yang tahu ya Ibu Bapak ya, Pak Wilton, Pak Bu Olga, Bu Eni, ini Bapak Ibu Windo ya, dan Ibu Evi. Di Daniel itu kita melihat bagaimana Daniel punya dua nama. Nama Persia, Baltasar, dengan nama Ibrani, Daniel. Daniel itu artinya Tuhan adalah hakimku. Ya, Daniel, kalau punya nama anak Daniel itu artinya itu. Jadi ada kategori yang lain Israel yang punya lapisan identitas. Paling gampang adalah orang Tionghoa. Saya keturunan Tionghoa ya, jadi papi saya itu punya dua nama Tionghoa dan nama Jawa. Nama Jawanya Susetyo, nama Tionghoanya So Kim Jing. Nah, Su-nya itu menjadi Sol, menjadi Su, begitulah. Om saya itu namanya So Kim An, lalu menjadi Su Kim An. Nah, itu sama seperti Daniel. Jadi Israel di zaman pembuangan punya identitas yang berbeda-beda. Nah, coba Ibu Bapak cerna ya. Jadi artinya tidak ada Israel yang, oh pasti itu. Lihat dulu di mana kita membacanya atau konteksnya. Belum lagi dia menjadi bangsa yang tersebar. Murid Yesus, ada dua murid Yesus yang namanya sama sekali tidak Yahudi. Ada yang bisa tebak Ibu Bapak? Kalau jawabannya benar, dapat makan malam gratis di rumah masing-masing. Ada yang bisa tebak? Dua murid Yesus yang namanya bukan nama Ibrani sama sekali. Bukan nama Yahudi sama sekali. Siapa kira-kira? Monggo. Tidak ada? Oke. Lukas ya Pak. Lukas bukan murid Yesus. Murid Yesus yang 12 itu, Bu. Mari Bapak Ibu. Mari. Ini ujian loh, Bu. Kan sudah terbiasa ujian hidup, toh. Saya tambah satu ujian lagi. Baik, langsung saja. Karena ini masih banyak slide. Filipus, betul. Filipus itu artinya kuda ya. Dan Andreas. Filipos dan Andrai kalau bahasa Yunaninya. Yang lain itu nama Ibrani, tapi kita kok dengernya namanya kok kayak nama ini ya, Petrus. Petrus itu nama aslinya Kefa. Itu bahasa Aram ya. Terus Kefas ya Pak. Iya, Kefas itu adalah bahasa Aram yang diyunanikan. Aslinya itu Kefa, S-nya di belakang itu peyunanian. Nah, itu dia. Contoh, Yesu itu nama Ibrani, Yesus itu nama yang diyunanikan. Ya, kira-kira begitu. Kesempatan lain kita diskusi. Kita masih banyak slide. Dia berdaulat itu hanya 3 kali saja, Ibu Bapak. Hanya 3 kali sebelum di Israel modern ini. Hanya tahun 1000 sampai 500, itu zamannya kerajaannya Daud, Salomo, dan 2 kerajaan utara selatan. Lalu dibuang, lalu 164 sampai 163 sebelum Masehi, itu zamannya Hasmonia. Lalu waktu pemberontakan melawan Romawi tahun 132 sampai 135 Masehi. Jadi sesudah zaman Yesus. Itu hanya masa itu aja. Selebihnya dia tidak punya kerajaan, tidak punya kekuasaan politik. Jadi Israelnya ini bukan Israel politik. Dan mereka bentuknya konfederasi suku-suku. Artinya setiap raja yang berkuasa, Daud, Saul, Salomo, lalu Yerobeam, Rehabeam, dan sebagainya, harus berusaha menjaga keutuhan 13 suku ini. Ya. Nah, sekarang yang modern. Negara Israel modern itu mengikuti pola negara bangsa. Apa itu? Yaitu ikatan politik dan wilayah yang terkait dengan ikatan bangsa. Kalau dia bangsa Indonesia, maka negaranya namanya Indonesia. Itu maksudnya. Ya, ini gagasan modern. Tidak dikenal di zaman Alkitab. Ya. Yaitu zaman hakim-hakim, suku-suku yang berkuasa. Dan berbentuk demokrasi. Saya sudah pernah ke Israel 2 kali. Saya pergi ke Knesset. Knesset itu DPR-nya Israel. Di situ ada Partai Arab. Saya bertemu dengan ininya juga, dengan wakil dari Arab. Ya. Dan karena demokrasi ada Partai Komunis. Jadi kalau mengira orang Yahudi semuanya baca Alkitab atau percaya Tuhan, salah besar. Ada yang iya, ada yang enggak gitu ya. Dan itu produk nasionalisme sama seperti Indonesia.
Ini akan memberi konsekuensi, Ibu Bapak. Ketika kita membaca situasi Timur Tengah sekarang, kita nggak bisa baca pakai Alkitab. Bacanya harus dengan pendekatan ini. Apakah Alkitab tidak berlaku? Bukan, berlaku tetap. Tapi kan berlaku secara teologis. Dia bukan buku politik. Ya, ada politik di dalam Alkitab, tapi dia sendiri bukan buku yang dimaksudkan untuk politik. Jadi baru berdiri tahun 48. 14 Mei 1948. Artinya selisih 2.500 tahun sebelum dengan kerajaan Salomo dan kerajaan sesudahnya, selisih 2.000 tahun dengan Hasmonia, dan selisih 1.900 tahun dengan pemberontakan Bar Kokhba. Artinya ada sekian ribu tahun orang Yahudi tidak punya kekuatan politik. Nah, ini salah satu tantangan kita di membaca kondisi sekarang ini, ya. Dan mereka beragam etnik. Kalau dulu hanya konfederasi 12 suku, sekarang macam-macam. Ada orang Askenazi yang kulit putih, Sephardi yang orang-orang dari Italia, dari Syria, dari Spanyol, dari Yunani. Ada Mizrahi itu dari negara-negara Arab, Yaman, Libanon, Syria, Irak, Maroko. Ada Falasya, orang Yahudi kulit hitam. Ada macam-macam, nanti akan saya tunjukkan foto-fotonya. Separuh warga Israel ini yang 9,7, jadi kira-kira 5 jutaan itu non-Yahudi. Lebih yang orang Arabnya tuh banyak. Saya punya teman orang Arab tuh di Haifa. Dia bisa bahasa Ibrani, tapi dia orang Arab, bukan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu hanya separuh lebih dikit lah, kira-kira 6 jutaan, 5 sampai 6 juta. Sebagian besar dari yang Yahudi tadi, yang 5-6 juta itu, sekuler. Jadi istilah yang paling senang menggunakan istilah Israel bangsa pilihan Tuhan itu orang Kristen, bukan orang Yahudinya sendiri. Ya. Nah, ini saya cepat saja, bagian ini akan panjang sekali kalau dibahas. Yang disebut Yahudi itu zaman sekarang tuh macam-macam. Harus tahu yang dimaksud tuh apa. Karena lihat foto-fotonya, ini orang Yahudi Askenazi, ini Yahudi Yaman. Lihat perempuannya itu seperti Muslim, pakai burka. Ini orang Yahudi Falasya, itu orang Yahudi Ethiopia itu kulit hitam. Ini orang Yahudi Kaifeng, ini dari Tiongkok. Lihat, sama seperti orang Tionghoa di sini. Seperti rumah makan Teochew dan sebagainya. Ya. Jadi yang disebut identitas Yahudi itu apa? Pertama, agama dan kepercayaan. Agamanya Yahudi, ya, Yudaisme. Nah, kalau agamanya Yahudi, dia bisa orang Jawa. Saya tahu, ada dulu orang Jogja yang menikah dengan orang Yahudi, lalu dia menjadi Yahudi. Ada teman saya di Israel sekarang, dia orang Sunda. Ya sudah, karena dia merasa keturunan, lalu dia konversi istilahnya ya, pindah agama. Ya sekarang dia menjadi Yahudi, tapi dia orang Sunda. Orang Cirebon, ya bukan orang Sunda sih, orang Cirebon. Karena apa? Karena Yahudi dalam hal ini adalah Yahudi berdasarkan agama, bukan berdasarkan etnik. Ya. Budaya, teman saya yang tadi orang Arab di Haifa, dia bisa diyahudikan. Kenapa? Karena dia berbahasa Ibrani dengan sangat fasih dan berada dalam lingkungan yang Ibrani, Yahudi. Atau orang yang memutuskan saya orang Yahudi, itu nggak bisa ditolak. Meskipun tentu saja ini jadi persoalan bagi MUI, ya, Majelis Ulama Israel, gitu ya. Karena harus ada prosedurnya. Nah, yang nomor 4 itu etnis. Nah, yang etnis itu belum tentu beragama Yahudi. Ada tokoh namanya Kaminsky, sebentar. Kamenetz, ya. Dia agamanya Buddha. Meskipun secara etnis dia Yahudi. Atau banyak yang tadi saya bilang yang tidak beragama atau tidak punya ikatan keagamaan. Tapi etnisnya Yahudi. Nah, tentu saja berbicara tentang umat pilihan dengan orang-orang yang etnisnya Yahudi tapi tidak beragama Yahudi, nggak nyambung. Ya. Tadi saya bilang yang paling senang ngomongin gitu tuh orang Yahudi, orang Kristen, khususnya Kristen Amerika. Itu yang paling senang ngomong The Chosen. Orang Yahudi sendiri memandang The Chosen tuh kompleks, ya, ada kerumitannya sendirilah. Karena buat mereka bilang orang umat pilihan tuh bukan hal yang menyenangkan. Kan kita yang dari luar bilang, wah orang pintar.
Ya, itu karena dari jauh lihatnya, dan kita lihatnya itu kan Albert Einstein gitu ya. Belum melihat yang orang Yahudi yang jual loakan, yang cuman pendidikannya cuman sampai SD saja. Kita nggak lihat yang itu, kita lihat yang paling tinggi, yang paling hebat. Padahal orang Yahudi ya macam-macam. Kalau pergi ke Israel ya pengemisnya juga orang Yahudi gitu loh. Jadi nggak sehebat yang kita kira ya. Ada tradisi dari Yahudi Rabinis yang mengatakan kalau ibunya Yahudi maka anaknya juga Yahudi. Ini ada alasan sendiri, kita mungkin tidak sempat membahas sendiri. Ada yang konstruksi sosial, maksudnya adalah diyahudikan oleh kondisi sosial. Contoh, Gus Dur itu dizioniskan oleh musuh-musuh Islamnya. Nah, itu namanya konstruksi sosial. Dia bukan sebagai orang yang menganut agama Yahudi, bukan etnisnya Yahudi. Nah, yang terakhir, tadi sudah saya sebutkan, dari foto-foto yang ini, Naisa Abdul Hadi itu orang Arab, etnisnya Arab, tapi dia warga negara Israel. Sama seperti teman saya. Siapa namanya? Syarifah itu dia orang Arab, tapi warga negaranya Israel. Jadi Ibu Bapak, pahami bahwa tidak semua warga negara Israel itu Yahudi. Sebagian, hampir separuh itu justru non-Yahudi. Dengan seluruh sejarah ini ada selisih 2.500 tahun, 2.000 tahun, dan 1.900 tahun dengan Israel modern. Nah, terus kemana mereka selama 2.500 tahun ini? Mereka tidak punya tanah air, lalu kemana? Mereka mengalami yang namanya diaspora, penyebaran, penyerakan. Ya, itu sudah ada nubuatnya di Yeskiel, di nabi-nabi lah, di Yesaya itu ada. Nabi-nabi ini ya, nabi-nabi pembuangan ya, Maliaki, Zakaria itu bicara tentang Israel yang dibuang, diserakan. Ini peta zaman sekarang ya. Zaman dulu ini salah satu tulisan saya dari hasil penelitian saya di Barus di Sumatera Utara itu pernah didatangi orang Yahudi Arab. Di Sriwijaya juga abad ke-10 pernah didatangi oleh orang Yahudi Arab. Ya, Yahudi Arab ya, namanya nama Arab. Bukan nama Yohanes, Yohanan, bukan, tapi namanya nama Arab. Terus karena diaspora tidak terhindarkan terjadi percampuran budaya, ekonomi, kondisi sosial politik. Mengapa tadi kita melihat kok ada Yahudi Kaifeng di Tiongkok, kok tampaknya sama seperti yang jualan capcay atau pengusaha-pengusaha, sebagian pengusaha atau orang-orang di GKI, teman-teman kita di GKI sendiri gitu loh, teman-teman sendiri. Kok bisa? Ya karena diaspora. Oke, Ibu Bapak ya. Jadi kalau membayangkan semua orang Yahudi seperti tampangnya Einstein, ya hanya sebagian saja benernya. Ada orang Yahudi yang kulit hitam sama sekali. Bahkan di Amerika itu ada namanya Black Hebrew. Orang kulit hitam yang pindah agama menjadi Yahudi. Disebut dengan Black Hebrews. Nah, itu orang Yahudinya kulit hitam. Di India ada namanya Beta Israel, itu dia juga seperti orang India, ngomongnya nehi-nehi gitu ya. Nah, itu mengapa bisa terjadi? Ya itu tadi, karena ada selisih ketika mereka punya negeri dengan tidak punya negeri harus tersebar. Nah, muncul, ini penting sekali, nah disinilah kita akan melihat perbedaannya. Jadi kalau kita mengatakan orang Yahudi, ada ayat Alkitab begini, nggak connect Ibu Bapak bagi sebagian orang Yahudi yang beragama. Mengapa? Karena mereka sebagian besar yang beragama Yahudi, sekali lagi tidak semua orang Yahudi beragama Yahudi. Nah, bagi yang beragama Yahudi, sebagian besar itu keturunan atau hidup dari Yudaisme Rabinis, yaitu Yahudi yang dipimpin oleh Rabi. Karena ada Yahudi lain yang tidak dipimpin oleh Rabi, misalnya orang Karaim dan Falasha, itu lain. Tapi yang Rabinis itu dipimpin oleh Rabi. Nah, Yudaisme Rabinis ini menghasilkan sastra para Rabi yang jadinya setara dengan kitab suci. Jadi orang Yahudi yang beragama itu nggak ngeceknya ke Alkitab, Ibu Bapak. Alkitab itu dibaca tiap minggu, Sabat, itu dibaca. Mazmur dibaca, kitab Nabi-Nabi dibaca. Tetapi ketika mereka harus mengembangkan keagamaannya, rujukannya bukan Alkitab, tapi yang namanya Mishnah, Talmud, Midrash, Tanya, ada namanya Tanya itu tempat diskusi para rabi dengan orang yang bertanya ya. Lalu Teshuvot dan sebagainya. Teshuvot itu tempat
fatwa ya. Nah, tesyubhat itu istilah lain dari fatwa kalau dalam bahasanya teman-teman Muslim. Itulah yang menjadi penuntun orang Yahudi. Sehingga ketika kita berdebat sama orang Yahudi, kok kamu nggak menerima Yesus sebagai Mesias? Gambaran Mesiasnya tidak ditentukan oleh gambaran orang Kristen, tapi ditentukan oleh gambaran Mishnah, Talmud, Midrash, dan seterusnya. Mengapa sering nggak nyambung? Mudah-mudahan cukup dimengerti ya. Ini memang saya paham ini materinya terlalu agak berat ini ya. Belum lagi mereka mengalami diskriminasi dan paling banyak mendiskriminasi orang Yahudi itu Kristen, khususnya di Eropa. Bahkan Hitler yang membantai orang Yahudi 6 juta di Eropa Tengah dan di Jerman dan di Eropa Tengah dan Rusia, itu memakai tulisan dari Bapak Gereja Martin Luther. Karena Martin Luther itu sangat anti-Yahudi. Itu dipakai untuk pembenaran. Pogrom itu pembantaian di Rusia. Di Eropa Timur itu namanya pogrom. Dan Holocaust, pembantaian di Eropa pada waktu Perang Dunia Kedua. Ini sangat mempengaruhi identitas diri mereka, cara pandang mereka terhadap bangsa lain, dan khususnya cara pandang mereka terhadap orang Kristen. Ya. Jadi Ibu Bapak, dari titik ini kita semoga bisa menyepakati bahwa ada perbedaan antara kondisi sosial politik etnis antara Israel Alkitab dan Israel modern. Ya. Jadi kita langsung menerapkan yang Alkitab ke zaman modern tanpa ditafsir dengan tepat, itu menyebabkan salah membaca Alkitab. Ya. Saya sediakan waktu untuk mencerna dulu sebentar. Sementara, ini ada Pak Tio bilang mirip ya, Portugis penjajah Portugal tim sepak bola. Portugis itu bangsanya, Portugal negaranya, Pak. Tapi mirip, memang betul seperti itu. Begitu ya Ibu Bapak, jadi ada perbedaan sosial politik dan etnik. Einstein itu kalau dirunut-runut itu gennya nggak kena sama gennya Yesus, gennya Salomo, dan sebagainya. Nggak kena. Karena Einstein itu Yahudi yang kulit putih banget. Ya. Ya, materinya silakan bisa di ini ya. Oke, saya lanjut dulu aja deh supaya ini. Tapi semoga sudah mulai kelihatan gambarannya ya, bahwa apa yang selama ini kita pahami itu ada benarnya, jadi bukannya salah juga, tetapi tidak 100% tepat. Nah, lalu bagaimana mereka bisa bertahan? Kan saya tadi menyebut sampai 2000 tahun mereka itu nggak punya kekuatan politik yang menjaga mereka kemana-mana. Apa yang membuat mereka ini? Tentu saja salah satunya agama, tetapi ada di dalam agama itu adalah teologi ingatan, zahor. Sebetulnya teologi ini kita warisi. Apalagi kalau pasca atau pada waktu perjamuan kudus, kan kita selalu mengatakan ya Pak ABS kan mesti mengucapkan gimana Pak, inilah tubuhku ya, jadikanlah ini peringatan akan daku, kalau nggak salah begitu ya kata-katanya ya. Ya, seperti itu Pak ABS. Nah, itu adalah teologi ingatan. Itu yang membuat mereka bertahan, namanya zahor bahasa Ibraninya. Ini bersaudara dengan bahasa Arab zikir, kalau pernah dengar kata zikir. Zikir itu artinya mengingat, mengenang. Mengapa orang saudara-saudara Muslim itu menggunakan tasbih gitu ya? Itu untuk mengenang, untuk mengingat terus. Itu berakar dari tradisi Alkitab yang namanya zahor. Di Alkitab, kalau ada orang yang dekat dengan Tuhan, misalnya pemazmur, selalu bilang, Tuhan ingatlah akan aku. Atau penjahat di sebelah salah satu sisinya Yesus itu kan bilang, kita memang layak ya, tapi Tuhan nanti kalau engkau sudah di Firdaus, ingatlah akan aku. Kata ingatan itu sangat penting. Saya baru saja bikin 2 postingan tentang Natal, kenapa kok kita merayakan Natal. Karena kan ada serangan ya, Natal itu hari raya kafir dan sebagainya. Saya sudah memberi argumen nggak benar. Salah satu alasannya karena kita punya teologi ingatan. Kita mewarisi ini dari tradisi Yahudi. Dan ini yang membuat mereka bisa bertahan 2000 tahun. Selalu diingat. Setiap pasca mereka selalu bilang,
tahun depan, Leshana Haba'a wa Yerusalem. Tahun depan kita akan merayakan Paskah di Yerusalem. Begitu terus selama mereka diaspora. Ya. Nah, saya mau masuk materi yang berat. Ini benar-benar berat. Kalau tidak mau diingat, nggak apa-apa. Saya hanya sekedar memberi kerangka saja. Semoga ini bisa memberi wawasan, tambahan wawasan. Karena ini yang menjadi titik perang. Ibu Bapak coba perhatikan, semua bilang kalau Anda berlangganan Netflix, Anda berlangganan dengan kaum Zionis. Kristen sangat sering dibilang kaum Zionis. Nah, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan Zionisme yang sesungguhnya, bukan sebagai tuduhan. Ya. Apa itu Zionisme? Zionisme dari kata Zion, ya, bahasa Ibrani. Nama bukit di Yerusalem tempat Bait Allah Yahudi berada. Bait Allah itu Beit Hamikdash, ya. Nah, Zion juga merujuk pada seluruh Yerusalem. Seluruh kota itu disebut dengan Zion. Nah, Zionisme modern politik itu didirikan oleh Theodor Herzl. Sebelumnya itu sudah ada, tapi nggak ada waktu buat saya membahasnya dan mungkin tidak terlalu penting buat Ibu Bapak untuk tahu. Nah, Zionisme itu ideologi nasionalisme Yahudi bagi kedaulatan bangsa mereka di negeri leluhur. Jadi artinya kalau kita dituduh di Indonesia, ya nggak kena lah. Zionis kan tidak termasuk di Kementerian Kumham ya, sebagai organisasi massa. Nggak cocok kita kalau dibilang Zionis. Tapi mengapa kalau orang bilang Zionis? Karena dianggap kita ini berpihak pada Yahudi. Ya, itu dia alasannya. Tapi kita tahu yang sesungguhnya itu ini. Jadi kalau nanti ditanya Bapak tuh Zionis ya, Pak ABS Zionis ya. Loh, Pak, Zionis itu kan ideologi nasionalis Yahudi, bukan di sini. Nggak ada dia terdaftar di sini. Ya, diinisiasi oleh Theodor Herzl. Nah, mengapa muncul? Yang paling penting menurut Theodor Herzl, karena orang Yahudi tidak diterima di Eropa Barat. Di Eropa lah, tidak saja di Eropa Barat. Yang dalam bahasa Inggrisnya itu Jewish question. Mereka tidak diterima. Jadi ada anti-Yudaisme, yaitu anti agama Yahudi, dan antisemitisme, yaitu anti orang Yahudi. Jadi yang beredar di Indonesia itu paling banyak itu antisemitisme ya Ibu Bapak. Anti-Yudaisme paling kuat di kalangan Kristen. Antisemitisme paling kuat di kalangan Muslim. Meskipun Kristen juga ada, bolak-balik dua ada. Nah, ini adalah gerakan menolak diaspora Yahudi. Kenapa? Karena orang Zionis bilang orang Yahudi di diaspora melarat, tidak pernah diterima, didiskriminasi, dihina. Ya. Secara keagamaan ini adalah wacana pemulihan harkat religiositas dan spiritualitas Yahudi. Ya. Dan yang terakhir ini adalah gerakan modernisasi Yahudi. Jadi Zionisme ini tidak dikenal di Alkitab. Yang dikenal di Alkitab adalah cita-cita Zionismenya, tapi Zionisme sebagai gerakan nggak ada di Alkitab. Ya, jadi kita mesti waspada orang-orang Kristen yang bilang, loh, itu kan pembunuhan, Zionisme adalah pembunuhan itu. Ya dan tidak. Ada benarnya meskipun tidak semua benar. Nah, tujuan Zionisme adalah mentransformasi identitas Yahudi yang tadinya berpusat pada Taurat menjadi identitas kebangsaan. Nah, ini dia. Mengapa nanti kita ketemu orang Yahudi yang menolak Zionisme? Dan mengapa orang Kristen Palestina menolak Zionisme? Ya. Kedua, menciptakan dan mengembangkan bahasa nasional. Ketiga, memulangkan orang Yahudi dari seluruh dunia ke tanah leluhur Israel. Keempat, membangun kekuatan politik ekonomis di tanah leluhur itu. Ya. Oke, ini dicatat dulu saja. Nah, Zionisme sendiri beragam karena ideologi sama seperti kita punya Pancasila, orang menafsirkan Pancasila berbeda-beda. Begitu juga dengan Zionis. Kenapa? Karena dia itu ideologi modern, sama seperti Pancasila. Ada Zionis politis, ada Zionis buruh, ini membangun ini melalui pembangunan negara Israel, pendirian komunitas sosialis semacam kibbutzim. Kibbutzim ini perkampungan yang berdasarkan koperasi atau mosyafim. Mosyafim itu kombinasi antara koperasi dan individual. Dan ada kelompok revisionis ini yang revisionis ini nyaris tidak beragama ini, nyaris ya. Dan mereka tidak mengharapkan kekerasan. Ada yang religius, yang religius inilah yang bicara tentang
Israel Alkitab dan Israel modern itu sama. Ya. Ada yang cuma budaya, kultural, jadi tidak mempersoalkan siapa sih yang memimpin negara kita, boleh saja orang Palestina, nggak masalah. Asal budaya Zionisnya, budaya Yahudinya tetap dipertahankan tuh nggak soal. Ada yang diaspora, ini yang paling banyak. Nah, tadi sudah saya katakan, karena Zionisme itu adalah ideologi modern, tidak heran ada yang mempertanyakan dari sisi filosofi maupun dari sisi teologis. Karena ini ideologi modern, Ibu Bapak. Dia tidak kebal untuk dikritik. Ya. Contoh, Hannah Arendt itu mengkritik keras Zionisme karena terlalu terlalu chauvinistik ya. Apa sih chauvinistik itu? Terlalu fanatik dengan etnisitas. Hannah Arendt nggak senang. Orang Yahudi itu harusnya makhluk universal. Ya. Nah, kaum agama Zionis juga dipandang bertentangan. Ini dianggap murtad ya mereka, karena Zionisme didirikan orang-orang sekuler. Zionisme adalah ideologi sekuler dan banyak pengaruh Kristennya. Itu dia. Tidak ada kaitannya dengan penebusan mesianik Yahudi. Penebusan hanya dilakukan oleh tangan ilahi. Ini mereka yang menolak Zionisme bilang penebusan itu nggak bisa lewat ideologi modern. Hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukan lewat Mesias. Ya, bukan oleh manusia. Jadi di kalangan orang Yahudi ada yang banyak yang anti-Zionis. Mereka bilang negara Israel tidak mungkin ditembus tanpa Taurat. Harus kembali kepada Alkitab. Menurut mereka begitu. Sementara Zionisme ini kan orang-orang sekuler. Ini nggak usah dibaca lengkap ya. Pokoknya saya ceritain aja deh. Nah, apalagi di Amerika khususnya ada Yahudi reformasi yang menganggap orang Yahudi itu universal. Kita ini kosmopolitan. Kenapa harus punya tanah? Nah, begitu ya Ibu Bapak ya. Jadi tafsirnya itu banyak. Bahkan di kalangan yang beragama pun ada banyak tafsir. Dan di kalangan Yahudi yang ortodoks, yang ultra ortodoks, ada sumpah para rabi zaman dulu. Ini tidak ada di Alkitab Ibu Bapak. Tadi saya sudah bilang, sesudah penghancuran pemberontakan itu, ketika orang Yahudi disebarkan ke seluruh dunia, Yudaisme yang menonjol adalah Yudaisme rabinis, yang mereka membangun teologinya lewat tulisan-tulisan para rabi. Itu yang jadi rujukan. Alkitab tetap jadi rujukan, tapi lewat tafsir para rabi. Nah, muncullah yang namanya tiga sumpah. Ini tidak ada di dalam Alkitab. Tiga sumpah ini salah satunya adalah orang Yahudi dilarang untuk orang Yahudi harus tunduk pada penguasa setempat. Jadi kalau Yahudi Indonesia, ikutlah pemerintahan Prabowo, ikutlah pemerintahan Jokowi. Jadi kenapa komunitas Yahudi Indonesia itu waktu saya wawancara, kami ikut Indonesia. Kami ikut Indonesia. Ya. Kami tidak bercita-cita punya negara sendiri. Lalu yang kedua, tidak boleh memaksakan kedatangan Mesias. Itu sumpahnya para rabi. Nah, kelompok ini menggunakan tiga sumpah ini untuk menolak negara Israel modern. Ya, oke, ini saya percepat sajalah. Oh, sudah saya sebut di sini. Nah, tidak berduyun masuk Israel, tidak boleh bermigrasi ramai-ramai, tidak mempercepat akhir zaman, dan tidak memberontak kepada penguasa non-Yahudi. Ini tiga sumpah para rabi. Ini contohnya, ada 4 komunitas yang paling anti-Yahudi di samping yang individu-individu ya. Ada Ilan Pape, Shlomo San, terus banyak lagi yang lain itu yang Norman Finkelstein dan sebagainya itu menolak Israel. Tapi yang dari sisi kelompok ada 4 ini yang paling anti-Israel, orang Yahudi yang anti-Israel dan pro-Palestina. Ini dia contohnya. Ini Neturei Karta. Nah, jadi Ibu Bapak, asumsi yang disebut Israel bangsa pilihan Tuhan itu dibaca dengan cara yang berbeda-beda. Bagi kelompok ini jelas negara Israel itu mengkhianati sebagai umat pilihan Tuhan. Karena mereka berani-beraninya memaksakan kehendak. Nah, ada satu kelompok lagi, Yahudi Mesianik, ini yang disebut Yahudi yang percaya Yesus. Ini juga variasi yang lain lagi. Ya, ini kaum Yahudi yang menerima Yesus Kristus dan aktif dalam kristenisasi. Maksudnya memanggil orang Yahudi untuk menerima Yesus. Tetapi mereka sendiri tidak selalu sejalan dengan orang Kristen ya, karena mereka pada dasarnya orang Yahudi. Nah, ini penting untuk memahami bahwa mereka sendiri cenderung Zionis ya. Oke, nah
ini secara cepat saja, mengapa khususnya kelompok yang anti-Zionis, orang-orang Yahudi yang anti-Zionis itu bilang Israel ini tidak mungkin memenuhi cita-cita yang diinginkan Tuhan. Cita-cita Israel itu ada 3, menjadi negara Yahudi seutuhnya, ya, karena ingin kembali ke ini. Kalau di Alkitab itu kan seluruhnya orang Israel, meskipun ada 12 suku, 13 suku begitu, tapi kan seluruhnya orang Israel. Ya, kecuali yang orang Moab, ya, kayak Ruth itu kan orang Moab, itu minoritas. Tapi keseluruhan itu orang ini. Nah, tapi zaman sekarang kan tidak. Israel modern itu isunya bermacam-macam orang. Ada orang Armenia, ada orang Rusia, orang Arab, Drus, ada orang Badui. Badui itu bukan Badui Jawa Barat, ya. Badui itu Beduin, ya, kelompok pengembara. Ada orang ada orang Rusia dan sebagainya. Yang kedua, mereka ingin jadi negara demokratis. Yang ketiga, ingin menguasai tepi barat. Ya, ini tepi barat ini yang dikuasai oleh PLA. Tapi karena Israel itu adalah negara Israel modern, tidak mungkin mencapai semua cita-cita itu. Hanya bisa 2. Kalau orang Israel ingin menjadi negara Yahudi seutuhnya dan menguasai tepi barat, dia tidak mungkin demokratis. Anda harus milih. Tidak boleh ada parlemen dan sebagainya. Kalau Israel ingin menguasai tepi barat dan tetap demokratis, maka dia tidak mungkin sepenuhnya Yahudi, karena orang Arab harus diterima. Ya. Kalau ia ingin menjadi Yahudi dan seutuhnya dan demokratis, maka dia tidak bisa menguasai tepi barat. Harus memilih. Nah, inilah tantangannya Ibu Bapak, mengapa Israel Alkitab dan Israel modern itu di titik ini tidak bisa sama. Karena Israel modern itu mengikuti aturan negara modern. Lalu gimana dong? Apakah Alkitab tidak benar? Benar, tapi itu kan ada sisi ilahi, ya, misteri ilahi yang kita tidak bisa intervensi. Nanti kita lihat, ya. Nah, sekarang kita masuk ke Kristen, karena tema kita kan Kristen, dan kita orang Kristen. Ini patung, ya, ini patung di kelas saya dengan Mas Matthew. Jadi waktu di Eropa Barat itu diskriminasi terhadap orang Yahudi itu karena mereka dianggap sudah bukan lagi umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu sudah pindah ke gereja. Mengapa gereja digambarkan seperti ratu yang gagah, yang sombong gitu, ya. Sementara orang sinagoge, tempatnya orang Yahudi, itu dianggap perempuan yang buta dan kemuliaannya sudah hilang karena ini ada gambar tombak, tombaknya itu patah. Nah, inilah mengapa muncul diskriminasi di Eropa yang dilakukan orang Kristen terhadap orang Yahudi. Oke, secara cepat, Yerusalem, Israel itu pusat dunia bagi orang Kristen. Ya, ini buktinya, ini gambar Yerusalem, ini Eropa, Asia, dan Afrika itu ini. Dianggap sebagian orang Kristen begitu, ya. Ini saya percepat saja. Sebetulnya ada cerita di balik ini. Sehingga imajinasi geografi Alkitab ini menjadi ingatan kultural dan kolektif orang Kristen selanjutnya. Mengapa meskipun kita zaman saya masih kecil itu Israel itu bukan menjadi perhatian, tapi zaman sekarang itu kalau bisa kita meskipun orang GKI kita ke Israel gitu, ya, ziarah. Kebetulan saya beruntung 2 kali ke Israel itu sama sekali bukan dalam rangka ziarah. Saya datang sebagai orang akademisi sehingga saya bisa lihat apa yang tidak dilihat oleh turis, ya. Turis itu kan lihatnya church nativity. Church nativity saya oke, senang saja, tapi yang saya justru prihatin, saya melihat tuh tembok yang membatasi antara orang Arab dan orang Yahudi. Itu yang justru sangat memprihatinkan. Nah, orang Kristen itu sudah memberi jejak bagi Zionisme modern. Namanya kaum Kristen restorasionis, ya, merestorasi, mengembalikan, yaitu mengembangkan pandangan berdasarkan pembacaan kita bahwa bangsa Yahudi akan dipulihkan ke tanah suci Israel sebagai pendahuluan pengantar kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ini dimulai kira-kira abad 16 oleh pendeta Anglikan namanya Francis Catt. Dia dihukum mati gara-gara pandangannya ini. Nah, lalu belakangan muncul, dan ternyata gerakan ini makin membesar dan justru, nah ini dia, justru mempengaruhi gerakan mesianis Yahudi. Jadi di dalam sejarah Yahudi, Ibu Bapak, itu banyak muncul Mesias, tidak hanya Yesus. Ada Bar Kokhba, ada siapa Frank, ya saya lupa nama depannya. Lalu ada ini yang paling terkenal, ini Sabat Azvi, di zaman Turki Utsmani, di zaman Islam. Dia secara tidak langsung dipengaruhi oleh gerakan
mesianisnya Kristen. Jadi ngendorse lah, kira-kira orang Kristen ini ngendorse supaya muncul Yahudi Mesias jadi. Juga didukung ini, saya percepat saja. Ada pendeta William Heckler, ada Isaac Newton, tahu ya, yang menemukan gravitasi, dia juga adalah endorse-nya untuk Israel itu harus punya negeri sendiri gitulah. Sama ahli politik, filsuf politik Jean-Jacques Rousseau ya. Dia membahas bahwa orang Israel kalau mau mengembalikan harkatnya dia harus punya negeri sendiri. Ini hanya segelintir tokoh, sebetulnya banyak sekali. Nah, inilah yang menyebabkan mulai munculnya pengaruh Zionisme, Kristen terhadap gerakan Zionisme. Jadi Ibu Bapak tadi saya sebut Zionisme itu gerakan nasionalisme itu tidak lepas dari pengaruh Kristen. Orang Kristen termasuk yang endorse. Karena Yudaisme sepanjang masa diaspora adalah agama Talmud. Tadi saya sudah bilang, orang Yahudi itu kalau ada persoalan tuh nanyanya ke Rabi, dan Rabi itu ngeceknya ke Talmud, bukan ke Alkitab. Apakah tidak dipakai? Dipakai. Tapi itu bagian dari diskusi besarnya. Sama seperti kita yang di GKI lah. Kalau ada persoalan gerejawi, kita ngeceknya ke Tager, bukan ke Alkitab, kan? Talmud itu mirip Tager. Begitu ya. Nah, yang membuat mereka kembali ke Alkitab itu orang Kristen. Ya. Ya inilah, ini kira-kira. Nah, Kristen Protestan memberi imajinasi kepada Yahudi sekuler dan Kristen untuk kembalinya bangsa Yahudi ini. Ya, oke, saya cepatin saja. Nah, ada teologi yang namanya teologi dispensasionalis. Itu sekolahnya itu ada di Jogja, STT-nya itu di Jogja. Ya, ini aliran yang sangat berpengaruh, meskipun kelompok teologi dispensasionalis itu tidak terlalu memusingkan soal Israel, tetapi efek dari teologi ini sangat besar, khususnya di kalangan karismatik. Mengapa orang karismatik itu pendetanya bolak-balik ke Israel? Karena mereka mengikuti polanya dari dispensasionalis. Apa sih keunikannya dispensasionalis? Ini bukan GKI ya, GKI tidak menganut teologi ini. Bagi kelompok dispensasionalis, Israel dan apa yang terjadi di Tuhan itu berlaku dan akan senantiasa valid. Itu sebenarnya bagi mereka Israel Alkitab dan Israel modern itu sama. Ya. Itu yang menyebabkan begitu. Sebagian besar GKI tidak menganut, gereja GKI tidak menganut ini, tapi mungkin orang per orang ada yang menganut. Oke. Nah, mereka menghasilkan yang namanya Kristen Zionis. Nah, inilah orang Kristen yang sangat pro Israel. Di Indonesia itu Monique Rikers ya. Rita Wahyu juga kadang-kadang begitu ya. Tapi yang jelas itu Monique Rikers. Kalau pernah mengikuti fakta Israel, nah itu dari dia. Itu namanya Kristen Zionis. Jadi Bapak sudah tahu ya, Kristen Zionis itu bukan Kristen Alkitabiah langsung ya. Saya sudah tunjukkan, itu tidak 100%. Ada dimensi Alkitabnya, tetapi bukan 100% Alkitabiah. Nah, inilah mereka menganggap bahwa Israel itu harus kita dukung karena itulah sebagai jalan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti bisa dibaca sendiri Ibu Bapak dari slide yang saya share di link yang di-sharekan Mas Matthew. Nah, sekarang coba kita lihat dari perspektif Kristen Palestina. Saya sebut 3 orang saja. 2 diantaranya pendeta yang Mitri Raheb saya sudah pernah ketemu di Inggris. Ya, sangat keras dia. Dia anti-Zionis banget. Edward Said ini seorang pemikir yang sangat berpengaruh. Dia Kristen dari gereja apa saya lupa, Presbyterian kalau tidak salah. Zionisme adalah bentuk orientalisme. Orientalisme itu maksudnya begini, itu cara pandang orang barat terhadap orang timur seperti kita. Orang timur seperti kita itu dipandang sebagai terbelakang, teknologinya terbelakang, tapi eksotis. Ya, itu orientalisme. Dan Kristen fundamentalis Amerika bukan saja orientalis tapi membawa agenda sosial Darwinisme. Maksudnya begini, sosial Darwinisme itu adalah kuat-kuatan, adu kuat, tidak ada kasih. Itu maksudnya sosial Darwinisme. Ya, pasar bebas itu kan begitu. Siapa yang punya modal ya dia yang menang gitu ya. Kita yang modalnya kecil akan kalah. Itu sosial Darwinisme. Nah, menurut pendeta Mitri Raheb, Zionisme adalah teologi imperialis. Yesus adalah orang Palestina yang berseru Eli Eli lama sabachthani. Justru dia mengidentifikasi Yesus tuh orang Yahudi Palestina, gitulah. Ya, itulah yang justru ini. Sedangkan Zionisme adalah imperialisme. Karena itu
sudah 2000 tahun tidak di tempat, tiba-tiba datang gitu loh. Dan Zionisme kan sangat dipengaruhi oleh Barat ya, orang kulit putih Eropa. Pendeta Naim Stephen Atik ini gereja Lutheran kalau tidak salah ingat saya. Ini bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan diterbitkan BPK ya. Lagi dia keadilan harus mengena pada dua bangsa, Yahudi dan Arab Palestina. Kalau Naim Stephen Atik ini dia lebih seimbang. Kalau Mitri Rahab keras banget. Saya punya 2 bukunya itu seluruhnya keras sekali terhadap Israel. Ya. Oke, saya penutupnya adalah kita membaca, mungkin bisa satu ibu bapak bisa membacakan Kejadian 18 ayat 19. Silakan. Kejadian 18 ayat 19 bisa tolong dibacakan dari ibu bapak sekalian salah satunya. Bisa open mic. Kejadian 18 ayat 19 bisa dibuka ke Alkitabnya sebentar. Saya ingin menutup dengan Alkitab sekarang. Kejadian 18 ayat 19 ya Pak. Ya. Saya baca yang terjemahan lama. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Itu Pak. Terima kasih. Ini Ibu Eni ya. Ya, Iya makin Pak. ingat. Inilah panggilan kita Ibu Bapak. Sekarang masuk ke PA-nya. Kita ini kepada Abraham. Abraham, kalau janjimu mau terpenuhi, maka anak cucumu harus diajarkan ini. Kalau orang Kristen menganggap Abraham adalah bapak orang beriman kita. Orang Yahudi menganggap Abraham adalah leluhur etnik mereka. Orang Muslim juga menganggap Abraham adalah junjungan juga, Nabi Ibrahim. Itu diminta belajar ini, melakukan kebenaran, sedekah dalam bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya sedekah, sodakoh. Apa itu artinya? Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, sedekah itu bukan sedekah ngasih sedekah, tapi keadilan yang distributif. Artinya nggak nunggu dia layak atau tidak, diberikan. Nah itu kan sebetulnya Yesus kan begitu. Ya kan? Orang yang tidak layak pun, contohnya yaitu penjahat yang di sebelahnya dia, yang bilang kita memang layak, Tuhan kalau engkau nanti sudah di Firdaus, jangan lupakan aku gitu ya. Nah terus Yesus bilang, oh mulai detik ini juga kamu sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itu keadilan distributif. Dia nggak layak, dia nggak pernah ikut PA, nggak pernah jadi penatua, nggak pernah melakukan yang baik gitu ya. Kok tiba-tiba masuk ke Firdaus? Nah itu yang namanya keadilan distributif. Itu sedekah dalam bahasa Ibrani. Lalu keadilan yang kedua itu mishpat. Nah ini hukum, legal. Artinya orang dibayar karena dia sudah melakukan sesuatu, retributif. Ini yang dimintakan kita. Kita orang Yahudi, kita Kristen, kita Arab, kita Muslim. Ini yang diminta oleh Tuhan menurut Kejadian 18 ayat 19. Sekarang kepada Yesus sendiri sebagai rujukan kita. Yesus mengatakan, akulah jalan, sedekah, dan hidup. Kalau bahasa Ibraninya, akulah halah, sedekah, wa hayim. Hidup. Jadi Yesus mengikuti panggilan Abraham. Kebenaran Yesus adalah sedekah, keadilan distributif. Keadilan yang karena kasih, bukan karena layak. Dan keadilan karena harus adil kepada siapapun. Nah, dalam perang di Israel-Palestina itu, kita harus adil kepada orang Israel yang dibantai oleh Hamas, maupun sebaliknya orang Palestina yang dibantai Israel. Itu sedekah. Nah, sekarang tentang negeri ini, slide hampir terakhir, 2 slide terakhir. Yesus berkata di Matius 5 ayat 5, berbagailah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bumi itu Eretz bahasa Ibraninya. Itu maknanya tanah Israel. Tetapi kemudian diperluas menjadi seluruh bumi. Jadi menurut Mazmur 37 ayat 11, Eretz itu adalah khusus ke tanah Israel yang sekarang ini menjadi Israel modern. Mazmur menghubungkan kerendahan hati dan kelemah lembutan dengan shalom.
Jadi orang tidak bisa penuh mendapati tanah terjanji itu jika tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesanggerahan, tidak ada keramahan. Ya. Kelemah lembutan adalah jalan membuka pemulihan. Shalom. Shalom dalam pengertian ini adalah pemulihan negeri Israel dan dunia. Eretz yang sebagai Eretz Israel. Eretz itu artinya tanah ya Ibu Bapak. Tapi kalau bagi orang Yahudi, Haaretz itu artinya tanah Israel. Jadi tanah yang di Timur Tengah itu. Tetapi Eretz juga bisa berarti bumi. Artinya kita termasuk negeri kita ini. Jadi itu kerendahan hati, itu kelemah lembutan. Itu adalah pemulihan. Shalom bagi Israel dan dunia. Dan bergerak dari koeksistensi menuju proeksistensi. Artinya tidak sekedar hidup bersama-sama baik-baik saja, tetapi juga bertindak adil terhadap kepentingan orang lain. Jadi panggilan orang Kristen adalah membangun budaya shalom. Ini dalam kaitan yang tadi ya, berdasarkan keadilan tadi, sedekah, dan bergerak dari koeksistensi menuju proeksistensi. Saya kira mungkin itu dulu saja sebagai bagian dari diskusi kita Ibu Bapak. Semoga, saya sebetulnya khawatir bahwa ini terlalu berat, tapi ya cobalah, mari kita diskusikan. Begitu, Ibu Bapak. Saya kembalikan ke Mas Matthew. Ya, terima kasih Pak Leo untuk pemaparan materinya. Ya, mari Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, saya buka 2 termin ya. 1 termin bisa diisi dengan 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Jika ada, dipersilakan untuk termin yang pertama. 3 penanya. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan Pak Pak. Darta ya, oh ya, Pak Darta Sembiring. Selamat malam Pak Leonard. Pak, saya mau nanya Pak, ketika bangsa Israel menjadi diaspora itu kan ada sekitar ribuan tahun gitu. Ya. Nah, yang menguasai tanah Israel itu sendiri siapa sih Pak pada saat itu sih Pak? Oke. Yang menguasai tanah Israel itu gitu sampai mereka balik lagi ke tahun 48 gitu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini langsung saja ya Mas Miti ya. Ya, langsung aja Pak. Baik Pak Darta. Baik. Jadi di Israel selalu ada orang Yahudi. Nah, tetapi penguasanya berganti-ganti. Jadi sesudah zaman Yesus itu masih dikuasai Romawi, kira-kira 4-5 abad, kemudian dikuasai Romawi Kristen yang namanya Bizantium. Mungkin pernah dengar ya. Ada kota namanya Konstantinopel karena atas nama kaisarnya namanya Konstantinus. Itu adalah kaisar pertama yang ramah terhadap orang Kristen. Karena ibunya Helena ya? Iya, itu ya. Itu Kristen. Nah, itu penguasanya. Nah, sejak itu bisa nonton di IG saya tentang Natal. Itulah yang menyebabkan mengapa ada ziarah ke tanah Palestina itu dimulai di era itu. Ya, di era Bizantium itu semakin kuat dan mengapa kita Natalnya kok Desember? Nah, itu karena di era Bizantium orang ziarahnya bulan Desember. Ya. Jadi dikuasai oleh berbagai bangsa Pak Sembiring, tapi orang Yahudi selalu ada. Ada sinagogenya juga. Nah, sesudah dari Romawi Bizantium dikuasai oleh orang Persia, lalu setelah itu dikuasai Islam. Islam itu tidak semuanya Arab ya. Karena misalnya kayak orang Ayubi ya, Sultan Saladin itu dia orang Kurdi, orang Irak ya. Nah, itu yang menguasai. Tetapi orang Yahudi selalu ada di situ, hanya saja jumlahnya kecil. Dan waktu perang salib mereka ikut dibantai bersama orang-orang Muslim oleh tentara Kristen. Dan sebaliknya waktu tentara Muslim yang menyerang, oh enggak. Ya seperti itulah gambarannya. Jadi begitu Pak Darta, penguasanya berganti-ganti terus. Nah itu sebabnya mengapa orang Kristen Palestina bilang lah, kan itu kan pendatang gitu. Kok beraninya ngeklaim gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Waktu saya pergi ke sana itu tambah ruwet lagi karena ya itu ada kelompok garis keras ya seperti Hamas yang tidak mau kompromi sedikit pun. Ya itu Pak Darta. Jadi penguasanya beragam.
Terakhir adalah Turki, Turki Utsmani yang tadi saya sebutkan dalam salah satu slide, kemudian Inggris. Nah, setelah itu Israel modern diproklamasikan 14 Mei tahun 1948. Begitu Pak Darta. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak. Ya, sama-sama Pak. Pak Leo, Ya, Pak Leo mau menanya, artinya Pak Wilton ya. ya siapa? Artinya bahwa negara Israel itu didirikan eh, oleh apa secara politik ya. Ya, Itu memang based on Alkitab toh, Pak Leo. ya. Jadi belakangan iya. Waktu Theodor Herzl tuh orang sekuler, mungkin dia nggak pernah baca Alkitab. Dan kelompok Zionis awal pernah punya 2 program. Kita pergi ke Besarabia. Besarabia itu di daerah Moldovia, itu tetangganya Romania, dekat Ukraina yang sekarang. Karena di situ banyak sekali orang Yahudi, sangat banyak. Dah kita bikin aja negara Yahudi di situ. Proposal yang kedua itu ke Uganda di Afrika. Ditawarkan oleh Inggris. Kenapa? Ya karena memang awal mulanya tuh nggak memakai referensi Alkitabiah. Ada yang ini, tapi akhirnya yang menang yang proposal di Palestina, waktu itu di bawah kekuasaan Inggris, di bawah mandat Inggris. Jadi itu yang pertama ya Pak Wilson, Pak Wilton. Yang kedua, Ibu Bapak, kalau orang Yahudi Israel melihat Alkitab itu tidak sama seperti kita. Orang Yahudi Israel melihat Alkitab itu seperti buku, kalau Ibu Pak Wilton mungkin tahu dulu tuh zaman Soeharto kan ada sejarah Indonesia 1 sampai buku 6 kalau nggak salah ya. 1 sampai 5. Sebagai sejarah resmi buatan pemerintah tentang sejarah Indonesia. Nah, mereka yang orang-orang sekuler tuh melihat Alkitab seperti itu. Oh, ini nenek moyang saya ini Musa, ada Salomo dan sebagainya. Jadi mereka membaca seperti buku sejarah biasa. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan yang paling seneng ngomongin orang Yahudi sebagai umat pilihan itu orang Kristen. Karena orang Kristen membaca Alkitab sebagai kitab suci. Orang Yahudi Israel yang sekuler membaca Alkitab sebagai buku sejarah. Nah, begitu. Jadi kalau mereka bilang merujuk sejarah, merujuk Alkitab, bukan karena, oh Tuhan memerintahkan kita. Enggak ada kata Tuhan. Tapi karena Alkitab bilang, oh kita dulu yang mendudukan nenek moyang kita yang menduduki negeri ini. Nah, begitu Pak gambarannya. Itu mengapa rumit ya. Jadi waktu saya ke Israel, aduh, nggak seperti yang saya bayangkan begitu. Begitu Pak. Ya, apalagi kalau misalnya situasi saat ini ya, Iya. jadi apa namanya, jadi bertambah tidak jelas sebenarnya, terutama posisi kita sebagai orang Kristen itu mau bela Israel ataukah kita tadi seperti Bapak katakan, kita membela humanismenya, artinya bahwa terhadap ketidakadilan itu kita tentang. Ya, saya mungkin mengkoreksi posisi saya Pak Bilton dan buat ibu bapak sekalian. Saya sendiri seorang yang karena saya dibesarkan dari keluarga Injili ya, jadi mempercayai Alkitab ya. Itu apa yang dikatakan tentang nubuatan bahwa mereka nanti akan memiliki kembali tanah leluhur itu saya yakini. Ya. Hanya saja sampai pada waktu itu sungguh-sungguh dipenuhi, perjuangan kita, panggilan kita itu tadi. Sedekah dan mishpat. Keadilan retributif dan keadilan distributif. Nanti pasti dipenuhi lah. Sama seperti waktu Israel berdiri itu kan nggak ada yang menduga. Sampai Yerusalem jatuh ke tangan tentara Israel tahun 67, kan berdiri 48 itu Yerusalem tidak masuk. Tahun 67 Yerusalem tua, Yerusalem yang Alkitab yang sebetulnya juga tidak Alkitabiah karena itu sudah berganti-ganti city plan-nya ya. Perencanaan kotanya itu sudah berubah dari yang di Alkitab,
tapi itu yang paling dekat dengan yang Alkitab. Itu tahun 67 berhasil dikuasai kembali oleh Israel. Dan itu menjadi, wah, luar biasa sekali. Itu banyak sekali orang Kristen yang tidak menduga sama sekali. Kejutan. Nah, saya juga mengantisipasi kejutan. Entah bagaimana keadilan Tuhan itu akan terpenuhi di tanah ini. Orang Palestina akan mendapatkan keadilannya, orang Yahudi juga mendapatkan keadilannya. Mengapa saya senang dengan Naim Atik tadi? Semata-mata keadilan itu kan kata-kata dari Ulangan, ya, kitab Ulangan. Semata-mata keadilan yang harus kamu kejar. Nah, menariknya begini Pak Wilton dan Ibu Bapak sekalian. Saya tunjukkan aja ya. Jadi kata-kata itu ada dalam bahasa Ibrani-nya itu ada dua yang diterjemahkan sebagai semata-mata keadilan itu ada dua. Nah ini Ulangan 16 ayat 20 itu dalam bahasa Ibrani itu ada dua kata keadilan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan semata-mata keadilan. Keadilannya cuma satu. Tapi teks aslinya Ibu Bapak itu ada dua. Sedek, teardrop. Jadi sedek itu akar kata dari sedekah ya. Itu dua kali diomongkan. Nah, Naim Atik ini pendeta, dia bilang, kan keadilan yang pertama, sedek yang pertama itu sudah dipenuhi kepada bangsa Yahudi. Kamu sudah dibebaskan dari Holocaust, kamu mendapatkan tanah. Ya, Mbok, sekarang keadilan yang kedua, sedek yang kedua ini bagi kami bangsa Palestina. Nah, itu yang saya kira panggilan kita sampai nanti terpenuhi semuanya lah. Suatu ketika kan Yesaya 50 berapa ya? 45 kalau nggak salah. Nanti ketika Mesianis datang itu sang singa dan domba akan duduk bersama merumput. Peralatan perang akan diubah menjadi bajak. Nah, itu akan tiba waktunya nanti seperti itu. Tapi sekarang itu panggilan kita adalah memenuhi keadilan itu. Mengapa saya ikut gerakan yang menghentikan supaya terjadi gencatan senjata? Karena korbannya sudah sangat mengerikan. Dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Begitu Pak Wilton. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi saya tetap yakin kita pasti akan terpenuhi. Cuman bukan dengan cara yang seperti sekarang ini. Terlalu brutal ya. Begitu. Oke, baik. Adakah yang mau bertanya lagi? Boleh saya Mas Matthew? Bu Eni, ya Bu Eni. Iya, Pak Leonard. Ya. Dari paparan Bapak ini, saya akan menyampaikan apa yang saya tangkap supaya tidak salah, Pak. Jadi saya tidak bertanya, tapi supaya yang saya terima ini tidak salah, saya mau sampaikan, Pak. Jadi saya sebagai orang Kristen yang non-Yahudi, karena kami dari bangsa-bangsa di luar Israel ya, itu bagi kami orang Kristen yang non-Israel, kami tidak perlu mempersoalkan tentang bumi, tanah, air yang Tuhan janjikan itu yang secara duniawi. Tetapi yang saya harapkan haruslah Yerusalem yang secara rohani, yang saya harus kejar, yang akan saya tempuh secara jiwa saya, dan amanat agung membawa orang sekeliling saya supaya sampai ke sana, bukan sampai kepada Yerusalem yang sekarang ini, yang secara duniawi. Itu satu Pak, sebagai untuk saya mengikuti pelajaran ini untuk menguatkan iman saya Pak. Kedua, saya sebagai orang Kristen pengikut Kristus harus terus mengerti rencana dan kehendak Tuhan dari awal penciptaan sampai akhirnya menuju kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Memang kalau perjanjian lama seperti Bapak paparkan ini tadi, itu kalau mungkin kita bicara dengan orang yang tidak percaya Kristus, Yahudi kan masih, orang agama Yahudi kan masih menantikan Mesias. Apalagi tetangga kita Muslim. Dia tahu bahwa Kristus Yesus itu
sebagai anak firman Allah yang kalam, yang menjadi manusia, tapi dia tidak percaya. Jadi kalau kita masih bicara Talmud, Taurat, Perjanjian Lama mungkin nyambung sama Yahudi dan yang tetangga kita. Tetapi kalau kita sudah masuk membicarakan ajaran Kristus, kan tentu mereka nggak mau nyambung. Padahal itu yang diperjuangkan oleh Kristus supaya kita selamat, karena kita tidak ada orang yang bisa memenuhi hukum Taurat itu. Hukum Taurat dari Allah. Allah yaitu Kristus sendiri yang datang ke dunia, yang sudah menggenapi segala hukum Taurat dan mau membasuh kita supaya kita tidak di bawah kuasa dosa, tetapi kita sudah ditebus dan kita dapat pengampunannya supaya jiwa kita selamat. Jadi bukan fisik saya harus istilahnya tidak memikirkan atau memperjuangkan tempat tinggal maupun fisik saya, tetapi saya harus berjuang supaya hidup kekal bersama Tuhan yang mengikuti kehendak dan rencana yang Tuhan sudah master plan-kan dari Kejadian sampai Wahyu itu. Saya harus ketemu dengan pencipta saya. Jadi saya nggak perlu istilahnya. Saya mendengar ini, saya bersyukur, berterima kasih sebelum saya dipanggil Tuhan, saya mendengar tentang latar belakang ini semuanya ya. Tetapi tetap jiwa saya harus mengarah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Dari semula Tuhan, kita bersama Tuhan, dan sampai akhirnya saya nanti juga, saya harapkan saya juga percaya bersama-sama Tuhan. Nah, ketiga, apapun yang terjadi di tanah Israel itu, kita tetap harus berpihak seperti Bapak tadi katakan, kepada keadilan, penuh kasih, kebenaran Allah untuk bangsa Israel dan Palestina. Itu gak bisa kita berjuangkan secara fisik. Kita mau berjuang secara fisik, ngamanin negara sendiri aja kita nggak mampu, nggak punya segala kedikdayaan. Yang penting kita doakan seperti di akhir paparan Bapak itu tadi, yang kita harus perjuangkan tadi, yaitu Kejadian 18 ayat 19. Kita berjuang, berpihak ke penuh keadilan, penuh kasih, penuh kebenaran Allah. Sehingga di dunia ini tidak hanya Israel dan Palestina, karena toh kalau kita mengacu ke Palestina di dalam Perjanjian Lama, Palestina itu adalah bangsa yang bukan juga dari situ, dari tanah Kreta, apa pulau Kreta gitu ya Pak ya, yang mendatang ke situ pada waktu bangsa Israel, yaitu anak-anak Yakub itu kelaparan menuju Mesir, sehingga mereka masuk ke situ. Waktu keluar dari Mesir sudah keisilah bangsa Hefi lah, macam-macam itu, yang ada 7 yang Yebus, ya Hefi, ya ada 7 yaitu yang terus Amalek segala, termasuk Palestina itu yang harus ditumpaskan karena mereka tidak mengenal Allah Elohim gitu. Sehingga kalau Palestina sekarang kalau kita mengacu kepada Perjanjian Lama, ya memang itu yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel, bangsa pilihannya. Tapi kan nggak semua orang percaya bahwa itu bangsa itu adalah pilihan Allah. Nah, kita aja yang sudah percaya melalui anugerah Tuhan, pengikut Kristus, ya kita tetap harus mengacu apa yang difirmankannya di Perjanjian Baru itu. Memang kita juga nggak bisa lepaskan dari Perjanjian Lama, tetapi tetap kita mengacu kepada Kristus, bukan mengajak untuk kita kembali kepada
Yerusalem yang lama, yang duniawi, dan kita tidak Tuhan juga tidak mengajak kita mengikuti hukum Yahudi yang kita harus disunat dan mengikuti hukum Taurat, tapi Kristus menyatakan bahwa iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Apakah begitu, Pak? Yang saya harus perkuat iman saya. Terima kasih. Bu Eni, ya. Kurang lebih seperti itu. Amin. Ya, khususnya yang di bagian akhir ya Ibu Bapak, pada akhirnya itu yang menjadi panggilan kita sebagai orang Kristen. Yang di depannya itu ya sejarah, sosial, politik, ya. Tapi betul Ibu, matur nuwun sangat sudah menguatkan. Ibu Bapak sudah malam mungkin, jadi tidak usah dipaksakan kalau tidak ada pertanyaan. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, lalu kita akan tutup. Apakah masih ada? Barangkali dikasih kesempatan ke Pak Her Cahyo, jemaat GKI Maleo itu, Pak. Kalau Pak Her Cahyo ada. Ya, baik. Ini namanya Mekso itu Bu Eni. Loh, Mekso tapi kepenak, Pak. Ati penak iso turu. Ya sudah Pak Leo, itu kan kalau di Wahyu itu kan ada 144.000 orang Yahudi itu kalau sudah genap. Itu apakah secara fisik genap orang Yahudi seperti apa, atau secara rohani menurut Pak Leonard interpretasinya seperti apa? Terima kasih. Pak Her Cahyo ya. Iya, Pak. Soalnya gambarnya tadi diem aja itu apakah Oke, baik, terima kasih Pak Her Cahyo. Memang ini tidak masuk dalam materi saya, tapi saya bisa sampaikan pendapatnya. Jadi sampai hari ini itu kan diperdebatkan Pak, karena kita tahu kan Saksi Yehova dan Advent, bahkan gereja Advent itu bisa ada karena kepercayaan ini, bahwa mereka adalah bagian dari yang terpilih 12.000 dari masing-masing suku Israel. Dalam bayangannya penulis Wahyu bisa jadi yang dimaksud itu orang Israel. Ya, karena kan penulisnya kita menurut tradisi itu Yohanes Pembaptis ya. Tapi di kalangan teologi itu ada perdebatan apakah betul Yohanes murid Yesus atau penulis yang lain, karena ada dinamika dari sisi bahasa ya. Tapi sampai saat ini kita tidak bisa menjelaskan dengan pasti ya siapa itu, karena mengapa kita lebih penting mengukur diri kita, apakah kita memasuki kualifikasi yang dimaksud. Nah, Ibu Bapak, penting untuk mengetahui dalam tradisi Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu ada yang namanya gematria. Gematria itu ilmu angka. Jadi ada beberapa angka di Alkitab itu yang maknanya tidak boleh disamakan dengan angka matematis. Misalnya angka 1 ya, ehad. Itu artinya kalau dalam bahasa Arabnya tauhid lah. Itu keesaan Tuhan ya. Kemudian kita punya juga angka 3. Ya, angka 3 itu bisa bermakna minimum. Jadi dalam tradisi Yahudi di zaman Yesus itu kalau orang meninggal itu rohnya dipercayai masih beredar selama 3 hari. Jadi kalau Yesus bangkit di hari ketiga itu masuk akal, karena dalam kepercayaan Yahudi pada masa itu, bukan sekarang, roh itu masih berkentayangan 3 hari. Kemudian ada angka 7. 7 adalah kesempurnaan atau puncak, karena kita tahu Tuhan menyelesaikan penciptaan di hari ke-6, hari ke-7, yang kita sebut dengan beristirahat, tapi sebetulnya itu adalah menuha, menciptakan ketenangan ya. Menuha itu dalam Mazmur 23 ya. Tuhan mengantarkan kita ke air yang tenang. Nah, itulah kondisi di hari ke-7 itu seperti itu dalam bayangan bahasanya. Kemudian ada 12 dan kelipatannya. 12, 36 itu angka minimum, 72 dan seterusnya. Nah, 144.000 adalah kelipatan 12. Jadi lebih kepada angka kesempurnaan daripada sungguh-sungguh 12.000. Rasanya sulit dibayangkan ya bahwa jumlah orang yang percaya itu cuma 144.000.
Begitu ya Pak Nur Cahyo. Jadi paling baik kita tidak memusingkan angka 144.000 karena kita sudah punya 2 contoh gerakan Kristen dalam sejarah gereja yang gagal. Ya, yang satu lalu berbelok menjadi gereja Advent yang bertumbuh sampai hari ini. Itu berasalkan dari kegagalan. Jadi ada aliran baptis tertentu, saya lupa namanya, Lutherite kalau nggak salah. Dia lalu percaya bahwa ada tanggalnya untuk terjadi Yesus datang kedua kali dan jumlah yang diangkat adalah 144.000. Ternyata tidak terjadi. Nah, pecahlah gereja itu, tapi sebagian lagi lalu mendirikan gereja Advent hari ke-7 ya. Sebagian lagi juga saksi Yehova semacam itu. Nah, itu semua gagal. Dalam pengertian hitung-hitungannya nggak cocok. Jadi Ibu Bapak jangan lupa kita tuh beriman dengan akal sehat juga ya. Ini ajaran dari pendeta almarhum pendeta Eka Dharma Putra. Apalagi dalam tradisi Amsal itu kita harus menelisik dengan kritis ya. Amsal itu kan sangat menekankan pada pendidikan, pengajaran, dan hikmat. Nah, hikmat itu tidak didapatkan dengan hanya membaca Alkitab, tapi harus dengan membaca ilmu sosial dan sebagainya, supaya kita nggak salah membaca. Karena kan Alkitab itu kan bukan dimaksudkan jadi buku primbon, bukan dimaksudkan buku sejarah, bukan dimaksudkan buku sosiologi gitu ya. Dia punya dimensi sejarah, punya dimensi sosiologis, tapi intinya adalah buku teologis, itu Alkitab kita. Mungkin begitu Pak Her Cahyo ya, untuk memahaminya. Iya, baik. Matur nuwun, Pak. Oh, ini yang sesungguhnya. Tadi saya lihat fotonya kok diam saja, tapi ada suara. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, baik, Ibu Bapak, begitu ya. Mas Matthew. Oh ya, ya Pak Leo. Tadi Kak Abdes, angkat tangan. Oh ya, masih ada ya? Iya, tapi kayaknya nggak jadi, udah malam ya. Kenapa Pak? Ayolah. Nggak apa-apa. Nanti bisa jawab sesingkatnya. Saya sebenarnya teringat dengan metode tafsir deyahudifikasi. Jadi selama ini kan kalau penafsiran kekristenan itu sangat mengkontraskan antara Yesus dengan orang Yahudi begitu ya Pak ya. Ya. Dan ketika melihat perjalanan ternyata tidak selamanya apa yang terjadi dengan bangsa Yahudi, tadi baik itu sebagai agama dan kepercayaan, lalu ada etnisitas, itu ternyata tidak sesimpel yang kita hanya melihat Yesus versus yang lain begitu. Yeah. Dan itu memang yang kerap kali menjadi kegalauan kadangkala gitu ya. Kita tahu menempatkan penafsiran itu pada tempatnya, pada porsinya, tetapi ya memang kenyataannya kala itu, misalnya contoh, Yesus versus ahli Taurat. Gitu. Kita mau menempatkan posisi pada porsinya, tetapi memang saat itu, gimana ya, harus juga berpegang pada pengajaran yang kita pegang. Gitu. Nah, dengan penghayatan dari Alkitab ke aktualisasi Israel modern dan apa tadi judulnya kok jadi saya lupa sendiri. Kekristenan masa kini. Kekristenan masa kini. Bagaimana Bapak memandang apa ya? Kadangkala juga kita, karena saya mengingat ini waktu itu ini apa? Hansar Makaputra yang mengajarkan penafsiran yang deyahudifikasi. Jangan sampai kita tidak menempatkan juga bahwa kompleksitas Yahudi itu tidak sesimpel bahwa Yesus versus yang lain, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Kenapa sampai mereka mempertanyakan pertanyaan yang seolah bagi kita itu pertanyaan yang nggak penting, pertanyaan yang jelas salah, negatif, karena memang ada konteks yang melatar belakangi mereka. Nah, mungkin ini pesan apa yang bisa Bapak sampaikan, ya, baik itu kepada kami, pendeta, ataupun juga kami yang menafsir begitu ya, dengan umat, karena ini juga perlu dijembatani kan Pak. Kadangkala kita tahu Yesus lahir dalam konteks Yahudi dan lain sebagainya, ketika itu diangkat, maka kita pun juga perlu bisa melihat sisi yang berimbang di dalamnya begitu. Apalagi ini udah mau menjelang Natal, tahun depan Paskah itu akan muncul lagi tuh. Gitu. Kadangkala
kadang-kala saya juga harus menahan, jangan sampai seolah-olah kita menjustified bahwa Israel Yahudi itu sesuatu yang sangat negatif, jelek, padahal memang ada konteks yang justru menolong kita untuk melihat kenapa Yesus harus berkata demikian. Ternyata tadi, terima kasih jawabannya itu, sedekah dan misfat itu yang seringkali terlupa untuk menjadi kerikma utama yang Yesus ajarkan sebenarnya. Ya, Gitu, Pak. baik, terima kasih. Ini saya kira mungkin pergumulan banyak orang juga ya, bahwa ini di mana batasnya? Kita kan Kristen nih. Kenapa kok jadi balik lagi ke zaman itu? Nah, Ibu Bapak mungkin paling baik, saya karena bukan pendeta jadi lebih leluasa ngomongnya. Saya kan tidak disiapkan gitu ya. Kalau Pak ABS mungkin, wah ini udah mulai nyasar ini kayaknya nih. Nah, saya ada beberapa tulisan yang tentang yang terakhir kan yang tadi disinggung oleh Mas ini tentang kiamat sudah dekat, bahasa Aram di Indonesia. Itu tulisan buku pengantar bahasa Aram. Jadi Aram dan Ibrani itu sangat kuat, dan Yesus itu berada dalam konteks Aram karena Yesus bahasa sehari-harinya itu bahasa Aram. Ada Ibraninya, tapi sebagian besar itu Aram. Jadi contoh misalnya kenapa kok ada konsep neraka gitu ya, kenapa Yohanes 1 bilang pada mulanya adalah firman. Nah, itu tidak terlalu asing bagi tradisi Yahudi pada masa itu sebetulnya. Belakangan aja dibilang itu konsep dari Yunani, padahal enggak, itu sangat sangat Yahudi. Nah, itu saya tulisnya di buku di tulisan tentang bahasa Aram. Banyak sekali contohnya di situ, sangat banyak tentang dimensi Yahudi dari tradisi ini. Saya sharekan link untuk publikasinya. Silakan di-download gratis ya. Ini sudah saya sharekan di chat box. Sama satu lagi ini. Nah, sebelum saya jawab tentang bagaimana nih membuat keseimbangan itu. Sebentar. Ya. Satu lagi ini. Silakan Ibu Bapak, ini dalam bahasa Indonesia dan tidak terlalu panjang, jadi silakan bisa dibaca untuk melihat bagaimana dinamika bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan latar belakangnya itu bagi memahami Yesus. Oke, jadi sekarang saya jawabannya ke ini. Saya sendiri memulai dengan asumsi saya Kristen. Ya. Jadi tujuan saya adalah memperkuat dan memperkaya, bukan saja memperkuat ya Ibu Bapak. Memperkuat iman itu kadang-kadang menjadi politik identitas. Itu kan yang terjadi dengan banyak orang zaman sekarang. Keras banget. Padahal bukan itu tujuannya. Tapi juga memperkaya. Nah, memperkaya itu memberi ruang kita bahwa ada pembelajaran bersama. Nah, jadi kalau saya itu contoh ini sudah pernah disampaikan menurut ceritanya Mas Matthew, sudah beliau sampaikan kisah orang Samaria yang baik hati. Nah, itu membantu sekali kita memahami, membedakan kenapa Yesus menggunakan orang Samaria sebagai model dan dikatakan untuk menjawab pertanyaan siapakah sesamamu manusia. Nah, itu menarik kalau kita bisa punya latar belakang Ibrani, tapi titik berangkatnya Yesusnya. Nah, itu saya kira itu ya. Itu yang mungkin menjadi patokan. Artinya ada titik di mana kita tidak terlalu mendapat manfaat dari latar belakang keyahudian. Ya. Tapi kalau misalnya orang Samaria yang baik hati, itu kan akar kata orang jahat dan sesama, itu akar katanya sama. Res dan ayin dalam bahasa Ibrani. Hanya kalau Ibu Bapak yang belum pernah belajar, bahasa Ibrani itu huruf mati semua, sama seperti bahasa Arab Ibu Bapak. Dia baru ada makna kalau dikasih huruf hidup. Nikut namanya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu harokat ya. Dikasih harkat dulu baru dia bunyi. Ya, jadi kata salam misalnya shalom itu dari kata shin, lam, dan mem. Ya. Dikasih AA baru jadinya shalom, jadi shalom, shalomo, dan seterusnya itu dikasih huruf hidup, baru dia bermakna. Nah, kata orang jahat dan sesama, bahasa Ibrani itu sama. Huruf R dan huruf ayin. Cuman tinggal dikasih nikut, huruf hidupnya. Kalau dia dikasih huruf hidupnya A, Ra, jadinya orang jahat. Tapi ketika jadi huruf hidupnya itu
rea, ea, dia menjadi sesama. Nah, itu luar biasa sekali pesannya bagi kita. Yesus mau menantang ketika kita bilang kasihilah sesamamu, itu sesamamu menurut pikiran kita atau menurut Allah. Kalau menurut pikiran kita, ya tentu saja ya satu circle, sama-sama GKI-nya, sama-sama Kristen, nah itulah yang sesama. Tapi Yesus bilang, bisa nggak kamu menerima sesama itu ternyata orang yang kita pandang orang jahat, orang yang beda keyakinan. Mampu nggak kamu? Nah, mengapa lalu Yesus memberi contoh orang Samaria? Kalau kamu ketemunya orang Samaria, dia sesama nggak buat kita? Apakah Anda menganggap dia orang jahat? Nah, itu permainan kata itu yang sangat membantu kita memahami pesan dari Injil. Ada banyak yang lain ya. Contoh yang lain itu yang Mas Matthew tahu lah. Di dalam kata nama ibu bapak tahu kan Raja Saul ya. Itu dalam bahasa Ibrani itu Shaul. Shaul itu artinya si tukang tanya. Ya, si tukang tanya. Dalam bahasa Arabnya itu soal. Kita tahu bahasa Indonesia soal itu dari bahasa Arab, soal itu berakar kata sama dengan bahasa Ibrani. Shaul. Kok bisa? Nah, nanti kita bikin kelas sendiri dah. Shaul itu si tukang tanya. Nah, ada ayat di Samuel yang menyebutkan begini. Saul bertanya kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab. Kalau kita membacanya biasa saja, maka oh ya ini ada orang lagi berdoa dan Tuhan tidak mewujudkan doanya, mungkin karena dosanya, mungkin karena dia melakukan kesalahan dan sebagainya. Tapi ketika kita tahu latar belakang Ibraninya, latar belakang Yahudinya, si tukang tanya bertanya dan Tuhan tidak menjawab, kita langsung tahu betapa ngenesnya si Saul ini. Nah, itu membantu sekali kita memahami. Atau tadi ya, Yohanes, firman itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wah, kita bilang ini dari asing, tapi kita bisa membuat latar belakang dari tradisi Yahudi, itu namanya memra. Itu memang ada Alkitab dalam bahasa Aram yang mengatakan Tuhan menciptakan dunia ini melalui memra. Nah, itu cocok sekali dengan teks Yohanes. Nah, hal-hal semacam itu membantu kita mempertajam. Tapi mungkin kualifikasinya adalah kita tidak sedang meyahudikan agama kita, keyakinan kita. Tidak, kita tetap Kristen, tetap Kristus, kita tetap menghargai Yahudi, kita menghargai agama yang lain, Islam dan sebagainya. Tapi dengan latar belakang itu bisa membantu kita lebih tajam lagi. Contoh tadi, kalau kita cuma bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup, maka kebenaran ini bisa macam-macam. Nah, kita sering dengar kebenaran itu berarti orangnya harus harus mengikuti Kristen gitu loh. Padahal kebenaran yang dimaksud adalah sedekah, yaitu sikap adil kita yang sama seperti Allah sendiri, tidak pilih-pilih kasih. Nah, itu yang dimaksud. Kira-kira begitu, Pak ABS. Begitu ya Ibu Bapak sekalian ya. Begitu ya Mas. Masih, Pak Leonard. Tidak ada, ya sama-sama. Tidak ada lagi ya kira-kira ya. Kalau dari ini saya nggak ada lagi. Ya, baik. Sedekah bisa dianggap kasih karunia, bukan, Pak? Itu lain lagi, Bu. Ada chesed namanya. Itu sendiri lagi. Itu yang di Mazmur. Tak kesudahan kasih setia Allah itu yang chesed. Kalau sedekah itu sangat berkaitan kasih dan keadilan. Baik. Makasih, Pak. J. Ya, baik. Ada lagi? Mungkin cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Itu tanya dong. Bu Olga, mari. Oh ya, mari. Misalnya itu diajarin yang ayat kejadian tadi, kenapa jadi banyak orang ribut ya kalau begitu ya? Karena ini saya yang benar gitu, maksudnya agama ini yang benar begitu kan sama, padahal maksudnya sedekah itu sama yang keadilan Mispat, tentang ya kayak gitu, begitu nggak Pak? Ya itu dia memang manusia begitu, Bu. Mengapa kan katanya Alkitab kan harus setiap hari disampaikan,
Tapi sebenarnya bukan hanya disampaikan ya. Saya bilang menurut saya sih juga ditunjukkan. Iya, dilakukan. Itu panggilan kita, Bu. Iya, untuk mengingatkan kita lagi. Ya, kayaknya gemes gitu loh ya. Kalau sama ajarannya kok jadi berantem ya. Betul. Karena mungkin ya mungkin gini sih, kan yang membaca Alkitab itu kan cuma kita dan orang Yahudi saja. Muslim kan tidak membaca itu. Tapi sebetulnya ada yang mirip sih di Al-Quran yang saya tahu juga ada. Tapi artinya mungkin lebih kepada akar kemanusiaan ya, Bu. Manusia kan begitu. Dia kepentingan jauh lebih besar ya. Kepentingan kelompok, kepentingan Politik ya, Pak. ekonomi, politik. Itu biasanya cuma di khotbah-khotbah aja, tapi begitu sudah urusan politik, lain gitu. Ya, mengapa itu kita dipanggil terus, Bu? Bu Olga sudah mendengarkan malam ini, saya sudah mendengarkan lagi. Saya dalam kapasitas saya akan mengupayakan sedekah dan mishpat. Kita semua dipanggil begitu, Ibu Bapak. Ya, amin. Amin. Begitu ya Ibu Bapak, matur nuwun sangat, ini dalam bahasa Jawa ini matur nuwun sangat. Terima kasih banyak sudah mendapat kesempatan kita berproses bersama. Kapan-kapan kalau saya sebetulnya sering sekali ke Jakarta, cuman belum berkesempatan saja mampir ke Bintaro Utomo. Keluarga saya itu, mertua saya itu ada di Kalideres sih, ya nggak jauh-jauh amat ya dari Bintaro sebenarnya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian sudah bersedia mendengar dan kita berproses bersama. Gitu, Mas Matthew, Pak Pendeta BS, dan Ibu Bapak sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi ya Pak Leo sudah menyempatkan waktu untuk bisa diskusi bersama dengan kami. Dan kalau bisa disimpulkan ya, bahwa konflik Israel Palestina itu adalah konflik yang sangat-sangat kompleks, dan di Israel sendiri juga penuh dengan kekompleksannya. Jadi kita tidak bisa untuk melihat dari satu sisi saja, tetapi dari perspektif yang berbeda supaya bisa lebih luas dalam menyikapi ini semua. Dan tentu kita dipanggil untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sedekah dan mishpat dalam kehidupan kita. Juga untuk kehidupan kita secara pribadi maupun juga dalam kehidupan bergereja dan juga bermasyarakat. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Leo untuk diskusinya, dan nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ya ke Instagramnya Pak Leo @leonard_epafras, bisa di follow dan di like ya konten-kontennya. Kalau dulu ketika saya kuliah itu jadi syarat untuk lulus mata kuliahnya ya. Wajib spam, like, dan follow. Ya, oke. Terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar tentang Israel di zaman Alkitab dan juga Israel modern masa kini. Juga kami boleh belajar bagaimana kami sebagai umat-Mu, pengikut-pengikut Kristus, menyikapi isu konflik Israel Palestina dan juga Israel sendiri. Kami bersyukur Bapak, kami boleh belajar dari perspektif yang baru, dan biarlah kami boleh terus mengingat apa yang telah kami diskusikan pada malam hari ini, dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Bapak, agar kami dapat terus menjadi agen penyebar dan juga selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Bapak, dunia kami menjadi dunia yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom, dan dunia kami menjadi dunia yang nyaman untuk ditinggali, untuk kami bersama-sama berproses, berjuang untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini. Kami berdoa untuk Pak Leo yang sudah memimpin diskusi kami, dan yang Kau senantiasa menyertai, memberikan kesehatan, serta terus memberkatinya di dalam kehidupan dan juga dalam pekerjaan dan pelayanannya. Dan Kau juga berkati keluarganya. Kami juga berdoa ya Bapak
untuk kami yang saat ini akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali pada aktivitas dan juga kami akan kembali beristirahat. Kiranya Engkau beserta dengan kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Kami serahkan seluruh hidup kami sebenarnya dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Foto bersama dulu Bapak Ibu, mari. Oh iya. Ya, mari silakan. Ini yang mau foto siapa, Kak Abes? Ya, boleh. Saya satu layar. Oke, Kak. Ya, mari Bapak Ibu yang harusnya tadi yang doa tutup Pendeta Sari. Oke, yuk. Wah, ini Bu Iin langsung lagi Christmas dinner ini kayaknya. Wah, mantap. Komdes. Yuk kita open cam, kita foto. Siap, 1, 2. Ada lagi 1, 2, 3. Oke. Belum bobo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Berkati Pak Leo. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih. Selamat malam. Meeting ya.